Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christine Misilu dari kelas A S1 Farmasi 2016, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membahas tentang sintesis senyawa analog UK3A, trihidroksi N-oktil picolinamida, dan uji bioaktivitasnya secara in vitro terhadap sel kanker murin leukemia P388. Pertama-tama, saya akan membahas tentang apa itu kanker dan leukemia. Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker dalam perkembangannya. Sedangkan leukemia merupakan penyakit kanker yang terjadi pada sel-sel darah. Ada beberapa cara untuk menangani kanker tergantung pada keadaan atau stadium kanker itu sendiri. Beberapa penanganan tepat menjadi suatu alternatif untuk menghambat pertumbuhan kanker berubah menjadi ganas, diantaranya adalah operasi transplantasi sumsum tulang, radioterapi, atau kemoterapi dengan pemberian obat yang bersifat sitotoksik. Adapun manfaat dan keunggulan dari senyawa analog UK3A yaitu memiliki manfaat sebagai anti kanker dan anti jamur. UK3A telah diisolasi sebagai komponen minor dari miselium Streptomyces sp. 51202 dan mempunyai gugus aktif hidroksil, amida, dan dilakton cincin 9 yang terbukti aktif menghambat pertumbuhan bakteri dan sel kanker. Diskoneksi. Diskoneksi adalah suatu reaksi guna untuk mendapatkan bahan awal dari mensintesis suatu senyawa tersebut. Ini merupakan hasil diskoneksi dari trihidroksi N-oktil picolinamida. Retrosintesis. Retrosintesis merupakan kebalikan dari diskoneksi. Ini adalah hasil retrosintesis dari trihidroksi N-oktil picolinamida, di mana diperoleh dari reaksi antara asam trihidroksipicolinat dengan amina primer dari oktalamin dan arilamin. Sinton dan regen. Sinton dan regen adalah hasil dari diskoneksi yang menghasilkan sinton positif dan sinton negatif. Di gambar ini adalah hasil sinton positif yang identik dengan regen. Regen yang identik dengan sinton itu adalah asam trihidroksipicolinat atau OHamin yang dapat berikatan dengan sinton positif. Reaksi reduksi. Gambar ini adalah hasil dari reaksi reduksi MTT menjadi formazan, di mana metode yang digunakan dalam uji sitotoksisitas adalah salah satunya metode MTT. Garam MTT atau 4,5 dimetiltiazol 2-il, 2,5 difeniltetrazolium bromida yang ditambahkan pada media akan direduksi oleh sistem reduktase suksinat tetrazolium yang terdapat di dalam mitokondria aktif menjadi formazan yang merupakan zat warna ungu. Absorbans dari warna yang terbentuk dikuantifikasi pada panjang gelombang tertentu dengan kisaran 500-600 nanometer dengan spektrofotometer UV vis. Adapun metode dan cara kerja dari trihidroksi N-oktil picolinamida, yaitu pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian, bahan yang digunakan di sini adalah asam trihidroksipicolinat sebanyak 0,278 gram dan oktilamina sebanyak 0,364 mil. Dimasukkan ke dalam labu dan dicampurkan secara bersamaan dengan katalis dan aktivatornya, yaitu DCC disikloheksilkarbonimida sebanyak 0,454 gram dan DMAP atau dimetilaminopridin sebanyak 0,269 gram. Seluruh reagen dilarutkan dalam 5 ml kloroform, kemudian labu dihubungkan dengan kondensornya untuk proses reaksi selama kurang lebih 24 jam pada suhu 60 derajat Celcius, sambil dilakukan pengadukan secara terus-menerus menggunakan pengadut magnet dan hot plate stirrer. Proses reaksi dihentikan setelah dilakukan identifikasi kuantitatif menggunakan KLT untuk mengetahui bahwa produk spesifik berupa spot berwarna ungu telah terbentuk. Air ditambahkan untuk menghilangkan DCC, kemudian DCU disikloheksil-urea dapat dipisahkan dengan penyaringan. Filtrat yang dihasilkan diekstraksi dengan 25 ml kloroform sebanyak 3 kali.
Air yang ada pada fase pelarut organik dihilangkan dengan penambahan magnesium sulfat anhidrat hingga jenuh. Filtrat atau sampel dalam pelarut kloroform dikeringkan dari pelarutnya dengan cara penguapan menggunakan evaporator vakum pada suhu 50 derajat Celcius. Untuk proses pemurniannya menggunakan KLT, di mana fraksi-fraksi yang menunjukkan spot tunggal dari produk reaksi yang diinginkan dikumpulkan dan diuapkan menggunakan evaporator vakum suhu 50 derajat Celcius. Senyawa murni yang dihasilkan kemudian ditimbang untuk ditentukan rendemennya dan dilakukan identifikasi titik leleh dan penentuan struktur menggunakan alat spektrofotometer UV, FTIR, dan spektrofotometer NMR. Di sini saya menampilkan tabel hasil sintesis perhitungan rendemen senyawa-senyawa analog. Untuk cara identifikasinya yaitu secara kualitatif dengan KLT, menggunakan fase diam silika gel dan eluen N-heksana dan etil asetat sebanyak 4:1 sebagai fase gerak. Pertimbangan penggunaan komposisi eluen tersebut dikarenakan senyawa produk hasil sintesis cenderung bersifat nonpolar, sehingga akan terelusi dengan baik menggunakan campuran N-heksana dan etil asetat dengan komposisi sifat nonpolar lebih besar daripada sifat semipolarnya. Sekian penjelasan saya tentang sintesis senyawa analog UK3A, trihidroksi N-oktil picolinamida dan uji bioaktivitasnya secara in vitro terhadap sel kanker murin leukemia. Jika ada kesalahan dalam penyebutan mohon dimaafkan. Terima kasih.